Ya sobat YouTube, inilah hasil panen hari ini ya, sayur-sayuran dan buah-buahan dari kebun sendiri. Ya sobat YouTube, kali ini panenan di kebun saya awali dari melihat jamur tiram yang sudah beberapa bongkol sudah keluar. Seperti kelihatan ini jamur ya, jamur tiram abu-abunya sudah ada 3 di sini yang sudah bisa dipanen seperti ini ya. Walaupun ini agak kecil pertumbuhannya ya, ini nanti kita setelah panen akan kita berikan sedikit molase lagi supaya dia subur kembali ya. Ini dia mulai mengecil ya, tapi nanti kita akan berikan nutrisi kembali supaya dia menjadi besar kembali. Kemudian ini yang di atas juga ini sangat cantik ya jamurnya. Ini juga sebenarnya masih bisa mau maksimal ini. Kalau yang ini sudah bisa kita panen karena sudah tua ya, sudah layak dipanen. Nah, seperti ini bentuknya, cantik sekali ya. Oke, kalau yang ini mungkin kita masih tunggu besok ya. Selanjutnya di sampingnya kita lihat di atas ini ada jamur tiram putih yang sudah bisa juga kita panen. Jamur tiram putih. Ya, ini dia. Ya. Cantik sekali juga ini ya. Sudah 3 bongkol sekarang. Oh, di atas ini nih. Ini agak tua karena tidak sempat dipanen waktu seharusnya sudah dipanen, sehingga dia mengerut seperti ini ya. Ini juga jamur tiram putih yang sudah mengerut begini. Jadi kalau misalnya kita terlambat mengambilnya ya, kita terlambat panen, maka jamurnya akan mengerut seperti ini. Tapi tidak apa-apa, ini walaupun terlambat masih bisa kita konsumsi, walaupun sudah kurang-kurang segar lagi ya. Ya, ini terlambat dipanen ya. Tapi yang lainnya lumayan masih kelihatan segar ya, belum mengerut. Seperti ini sudah layak panen ya, pas panennya. Ya, jadi di sini juga masih ada yang mau tumbuh. Ini ya, jamur tiram abu-abunya udah mulai banyak lagi turun. Ini juga tinggal sehari 2 hari lagi nih. Kemudian ini juga baru mau keluar dia, baru akan keluar lagi ya. Jadi ini semua nanti kemungkinan akan keluar ya. Ini mungkin sudah bisa juga kita panen nih, daripada terlambat nanti. Yang sebelahnya ini mungkin sudah bisa kita panen karena ini ada 2 bonggol ya. Oke, ini kita ada di para saya yang di sudut kebun saya ini. Ini di atasnya tomat cherry kuning sudah banyak yang bisa dipanen ya. Sudah kuning-kuning semua. Ya, itu berarti sudah matang dan siap untuk dipanen. Silakan kita panen ya. Jadi ini banyak sekali ya. Jadi semuanya sudah ya. Jadi ini panenan kita. Ini sudah banyak yang harus diambil nih. Karena ini kalau lambat ini jatuh-jatuh ya. Jatuh-jatuh jadi kotor dia, jadi rusak. Ini harus segera dipanen yang kuning-kuning. Ya, di sana lagi masih ada. Di bagian dalam kita lihat masuk. Ya, ini luar biasa ini ya. Ya, itu sana. Itu dia. Mari kita panen. Ya, semua ini sudah tua. Ya, di sana. Jadi tomat ini usianya sangat lama ya. Usianya lama sehingga
dia bisa berproduksi terus-menerus. Yang penting sering disiram. Cuma ini karena kami sibuk jarang disiram. Untung saja tadi ada hujan sehingga ini bisa tersiram oleh air hujan. Walaupun tidak cukup deras hujannya, tetapi cukuplah untuk menghidupinya ya. Nah ini ya, bisa dipanen semuanya yang kuning-kuning saja. Kalau di bawah ini contohnya yang jatuh ya, kasihan dia kalau ini ya. Ada lagi. Jadi inilah semua penampakannya ya. Di atas dia sudah merambat di atas, dan ini yang kita harapkan bahwa dia tetap tumbuh terus walaupun musim kemarau sekarang ya. Mudah-mudahan sesekali hujan dan sesekali juga kita siram ya. Jadi ini di bawah adalah akarnya ya, batangnya tempat ditanam ya. Ini harus selalu basah, tersiram sehingga dia bisa tumbuh terus dengan baik. Kalau perlu dia tumbuh menahun ya. Oh ini masih ada kecipir juga yang mungkin bisa kita panen yang besar-besarnya. Silakan dipanen yang sudah layak panen kecipirnya. Walaupun kecipirnya ini juga hanya beberapa pohon di sini, hanya sekitar 3 pohon yang bisa tumbuh, yang bertahan ya. Tetapi kecipir ini juga sedikit bisa kita panen ya. Ini di atas banyak sekali kecipirnya ya. Ya, ini masih mudah sekali, enak sekali kita konsumsi. Kalau yang ini sudah tua ya, kita jadikan bibit saja ini. Nah ini sudah tua atau muda? Oh ya, ini masih muda ini. Ayo diambil. Ini masih ada. Oh ini sudah tua. Yang kentara kalau sudah tua ya, dia berwarna agak tua. Nah, kalau sudah tua juga warnanya semakin gelap ya, hijau tua. Ya, di sini juga kecipirnya masih ada satu ya. Tanamannya yang teman-temannya yang lain sudah mati, ini masih bisa tumbuh ini. Saya tanam di planter bag ya, di sana itu. Planter bag ini saya tanam dan sempat tumbuh lagi. Sedangkan teman-temannya sudah mati. Nah ini lumayan masih banyak yang bisa kita panen di sini. Nah ini sudah agak tua, nanti jadikan bibit saja. Ini termasuk bagian tanaman terong saya yang kurang diperhatikan, walaupun buahnya sangat banyak sebenarnya ya. Tapi karena itulah kita terlalu sibuk untuk dilihat, sehingga ini banyak yang sudah rusak ya. Buahnya juga sudah rusak, tapi tidak apa-apa, ini masih bisa kita panen beberapa yang baik ya. Ini bahkan yang ada yang panjang ya. Walaupun tanamannya sendiri sudah mulai terserang hama dan tidak terurus ya, tetapi bisa menghasilkan buah yang banyak terong ini. Jadi saya akan juga merawat lagi terong ini dengan memangkas dan memupuki ya. Itu masih ada satu di bawah yang jatuh, silakan ambil saja, kasihan dia ya. Ini sobat YouTube termasuk terong yang kasihan, tidak terurus dan sudah dikerubungi tomat yang memang tomat ini liar ya. Kita tidak tanam, tetapi dia tumbuh sendiri di situ dari bibit yang dulu ada. Ya, ini juga masih menghasilkan terong-terongnya walaupun sudah tidak diperhatikan. Nah sekarang kita akan memanen beberapa terong-terong yang masih tumbuh, masih keluar buahnya. Kemudian kami akan membersihkan, merawat ya, memotong semua tangkai-tangkai yang sudah kering, kemudian kita pupuk ya.
dia sudah memberikan banyak sekali buahnya, dan kita harus merawatnya sampai dia betul-betul sudah tua dan sudah layak mati. Kalau seperti ini harus kita rawat ya, karena masih belum masih lama usianya sebenarnya ini jika dirawat dengan baik. Ya, tomatnya dipanen juga lah ya. Kita panen saja semua yang sudah tua. Ini tomat ceri merah ya. Kalau yang tadi tomat ceri kuning, ini tomat ceri merah. Oke. Ini yang kuning-kuning saja sudah ambil sajalah, karena kita harus membersihkan terongnya dulu. Ya. Di sini juga ada cabai hitam ya. Cabai hitam ini cukup pedas juga. Ya, ini juga tanaman terong yang akan kita pangkas karena dia sudah tumbuh tinggi ya, kurang bagus lagi buahnya kalau terlalu tinggi, dan juga menghalangi tanaman utama yaitu tabu lampot jeruk saya ini ya, diantaranya. Jadi saya harus memangkasnya, dan ini ada yang bisa kita panen juga ya, terung yang panjang ungu ya. Oke, ini bukan ungu ya, hitam. Oke, di sana juga ada yang panjang sekali tuh. Lewat sini bisa pak, sini. Oh, ini sudah tua ya, tidak apa-apa, ini bisa diambil saja. Oke ya, sangat besar ini terongnya. Nah, ini kita akan pangkas juga sebenarnya nih, jadi nanti kita lihat ya. Ini juga di depan kita sudah ada terong yang sudah sangat panjang cabang-cabangnya ya. Tapi memang buahnya luar biasa ini. Ini non-stop ya. Non-stop menghasilkan buah selama ini ya. Dan ini terong hijau panjang. Oke, kita ambil yang sudah agak besar-besar. Ya, lumayan panjangnya di sana. Oke. Ini ada beberapa ya, ada tadi 4 yang bisa kita, 5 ya, yang kita bisa panen dalam satu pohon ini. Yang di sana juga yang panjang sekali itu. Ya, ada yang sangat panjang itu. Oke. Ya, yang itu yang paling panjang sebelah sana. Nah, ini terong-terong yang sangat panjang. Ya, ini walaupun masih muda begini, ini yang muda begini yang enak ya. Terong-terong panjang ini. Oke, dalam satu pohon ini 6 yang kita bisa panen ya. 6 yang kita bisa panen. Ini juga terong hitam pendek yang saya tanam di antara tabu lampot jeruk dan tabu lampot buah persik ya. Ini. Tapi memang jarang diperhatikan. Ini banyak juga buahnya. Silakan kita lihat dulu buahnya. Nah, itu sudah sangat besar ya. Yang besarnya kita ambil saja. Udah bisa dipanen. Oke. Ini contoh buah terung. Ya, itu di sana lagi masih ada. Ya. Walaupun kurang diperhatikan ya, tapi lumayan panenan kita itu. Itu sana lagi. Ada 2 malah. Ya. Ini satu pohon yang kecil saja sudah ada buahnya seperti ini ya. Bisa ada satu itu ya. Oke. Nah, kasih lihat dulu, pegang ya. Ini ada 4 untuk pohon yang kecil saja seperti ini dan tidak terawat ya, kurang terawat.
jarang saya pupuk ya. Ini sudah sekitar 3 bulan barangkali tidak dipupuk, 2 bulan lebih. Nah, menghasilkan seperti ini buahnya ya. Lumayan. Ada 4. Aduh, jatuh dia. Oke. Tunggu. Ya, di sini juga di antara tabu lampot ini, jeruk dengan durian. Ini ada terong hitam ya. Sana agak besar ya, dia bersembunyi di antara 2 tabu lampot ini. Kita panen saja. Oke, cuma 1 ya terong hitamnya yang bisa kita panen. Ya, di sini ada 1 ya terong lalap. Terong lalap ini tinggal 1 ya, tidak apa-apa dipanen. Nih, tuh. Ya, ini juga yang sudah sekarat ya, karena kurang dipelihara dan dipupuki. Walaupun demikian memiliki buah yang lumayan banyak juga. Sebenarnya terong ini usianya juga cukup lama jika dipelihara dengan baik. Selama akarnya tidak busuk, ini buahnya luar biasa ya, masih tumbuh, masih ada, walaupun sangat memprihatinkan pertumbuhan ya, kurang dirawat. Ya, ini nanti juga akan dipupuki dan dipangkas sedikit. Masih terong lalap. Di sini sudah memprihatinkan juga, banyak rumput-rumputnya dan tidak dipupuk. Tetapi masih ada buahnya juga keluar ya. Masih bisa ada 2 buahnya. Nih. Ya. Oke. Di sebelahnya juga ada terong lalap lagi. Di sini banyak terong lalap, tapi itu kurang diperhatikan karena dia ditanam di antara 2 tabu lampot ini, dan kadang-kadang tabu lampot yang diperhatikan, tapi terong ini kurang perhatian ya. Itu masih ada, semua saja diambil di area kecil-kecil sana ya. Itu ada 3 ya, ada 3 kecil-kecil. Ini juga nanti kita pupuk, kita perlu pupuk supaya dia menjadi sehat kembali. Oke. Ya, di sini juga masih ada 1 terong lalap. Kalau ini lumayan, pohonnya besar tapi perlu dipupuk juga. Di sini juga ada terong hijau. Masih ada 1 buahnya yang kita bisa panen. Di sebelah situ juga ada. Ya. Ada 2. Jadi terong-terong semua ini ada saya tanam di antara tabu lampot ya. Saya manfaatkan ruang-ruang di antara tabu lampot untuk menanam terong. Jadi sudah lama terong ini saya tidak perhatikan ya, hanya dipanen-panen tapi kurang dipupuki. Jadi hari ini saya juga akan berusaha memupuk ya. Ya, di dalam karung, di dalam keranjang besar ini, planter bag ini sudah banyak terong-terongan yang sudah dipanen. Ya sobat YouTube, ini ada pepaya California yang tidak sempat saya pelihara dengan baik karena harusnya dibungkus buahnya sehingga tidak terserang hama serangga. Ini sudah tua ya, jadi sudah layak kita panen ya, seperti ini ya, lumayan ini ya, pepaya California, walaupun buahnya tidak sempurna karena banyak sekali hamanya.
Ini juga bisa kita panen kecil. Duh, jatuh dia. Jadi ini sudah bisa juga kita panen. Ini yang kecil juga sudah kuning, dipanen semua. Di sini masih ada lagi. Ya. Masih ada, ini sudah kuning, kita panen. Di sebelahnya lagi, di sini walaupun kecil masih sudah kuning ya, sudah bisa kita panen ya. Jadi lumayan, setahun ini pasti saya tidak perlu lagi membeli pepaya, karena pepayanya melimpah. Ada sekitar 6-7 pohon yang sudah berbuah dan buahnya lumayan lebat. Ya sobat YouTube, di sini juga setelah saya panen sekitar 3 hari yang lalu, ya, tomat saya sudah mulai lagi merah, banyak ya di sana, banyak yang merah dan sudah bisa kita panen lagi, ya, bisa kita panen kembali lagi karena sudah banyak yang merah. Contoh tomat Oxford ini sudah bisa kita panen yang satu ini ya, karena sudah lumayan merahnya, ini sudah menggiurkan, sangat menggiurkan ya. Lihat besarnya dan warnanya. Oke, kita panen saja ini. Ini satu ya, yang masih bisa kita buat lebih merah lagi, jadi belum kita panen. Ya, kita teruskan ke sana. Ini tomat Roma. Tadi tomat Oxford, sekarang tomat Roma. Ini tomat Roma. Ya, kalau dipanen ini kan ada tempat bekasnya ya, jadi kita tidak perlu pakai gunting sebenarnya. Mudah sekali dilepaskan. Tomat Roma ini juga sudah bisa kita panen 2 di sini ya, karena sudah merah. Oke. Kita lihat di sana lagi, masih banyak tomat Roma di sini yang bisa dipanen. Ini tomat Roma semua. Oke, sangat merah. Ini satu di sini. Di sini ada 2 ya. Kita bisa panen 2 ini. Ya. Oke. Yang ini masih bisa lebih merah lagi ya. Oke, kita teruskan. Ini bagaimana? Bisa dipanen? Ya, ini besar sekali ya. Jadi hati-hati pegangnya. Iya, oke, ini tomat Oxford besar sekali ya. Tomat Oxford yang besar, sangat enak di jus. Yang berikut di sini ada 3. Oh ya, ada 2 ya. 2 yang bisa kita panen ini. Tomat Oxford. Ya. Semuanya besar-besar. Seperti ini. Ya. Bagaimana, masih ada di sana? Oh ya, masih ada. Kita lihat. Kalau ini ya, ini tomat sunrise, dia kuning sunrise ya, tapi ini saya belum mau panen dulu. Rencana ini nanti semuanya jadi kuning baru kita panen ya, semua jadi kuning baru kita panen supaya akan lebih enak lagi dilihatnya ya. Oke, di sebelah sana ini masih ada 1 tomat Oxford yang bisa kita panen. Nah, sudah merah ini besar ya, bahkan sudah mau patah ini ya, karena beratnya. Oke, kita panen di sini. Nih, betapa besar tomat Oxfordnya. Kemudian ini ada yang paling besar di sini, yang tomat Oxford yang paling besar. Ini dia. Bahkan di sini sudah mau patah ya, karena saya ikat, karena beratnya seperti ini.
Ini yang paling besar. 700 gram. Ini paling berat ini. Ini kemungkinan mendekati 1 kilo ini. Yang besar ini. Ya, tapi kita belum panen karena belum merah. Di sana ada tomat sunrise juga. Tapi saya belum mau panen sebelum semuanya jadi kuning. Nah, di sini ada tomat Roma. Tomat Roma lagi saya panen saja karena sudah merah. Sini satu. Oke. Selesailah tomat yang kita panen ya. Ini tomatnya. Dalam planter bag ini lumayan panenan kita yang merah-merah ini. Sobat YouTube, ini adalah tanaman ketimun saya yang sudah parah ya, kekeringan. Semua daunnya sudah mulai kering karena kita lihat di bawah ini, karena saya tidak siram lagi ya. Air sudah kurang, sangat kurang di sini karena musim kemarau sudah dan hujan tidak turun-turun, sehingga apa boleh buat, ini sudah waktunya dia akan mati. Tetapi di bawah ini tetap kita akan bibitkan ya. Buah-buah yang sudah kuning ini akan kita jadikan bibit. Kemudian yang masih segar-segar, masih muda ini akan kita panen hari ini. Ini sudah bisa beberapa kita panen saja. Mumpung dia masih muda, enak ya kalau masih muda. Ini ya. Jadi masih ada beberapa yang bisa kita panen. Ini sudah berkali-kali dipanen ya. Sudah berkali-kali kita panen. Di atasnya ini ada lagi satu. Oke. Satu pohon ini rata-rata menghasilkan 5 sampai 7 buah dalam sekali tanam ya. Seandainya dia tidak kekeringan seperti ini, mungkin masih bisa menghasilkan lebih dari 10 atau 10 maksimal 10 ya buah dalam satu pohon yang besar-besar seperti ini. Tapi karena dia cepat mati karena kekeringan, maka apa boleh buat, rata-rata dia hanya menghasilkan 5 sampai 7 buah ya. Bagaimana kalau ini? Ya ini bisa kita panen. Itu lagi. Banyak yang kita panen juga. Mumpung dia masih muda ya. Masih muda di sana. Oh ya itu. Oke. Situ lagi ada. Kalau dia masih muda, ini enak sekali ya. Kalau sudah dia agak tua, dia kurang enak karena sudah mulai agak kecut di bagian tengahnya. Ya. Di sebelah juga masih ada ini. Nanti kita panen. Ini ya. Di atas. Walaupun sudah mulai menguning-nguning ya, tapi ini masih muda sebenarnya. Masih bisa. Enak rasanya. Ini masih ada satu. Di bagian bawah itu masih ada ketimun putih satu ya. Jangan, itu bukan ketimun, itu timun suri. Dengan sana itu timun suri. Nah ini kita panen saja, ini memang kecil dia. Oke. Ya, panen saja itu. Ya. Sobat YouTube, ini ada brokoli yang sangat menyedihkan karena terserang hama dan memang sulit dibendung lagi.
karena baru terlihat ketika sudah parah, sehingga saya sulit untuk mengatasi, sehingga akhirnya daunnya habis dan bunganya tidak maksimal. Tapi ini sudah bisa kita panen ya sebelum dia berbunga ya. Jadi masih ada beberapa yang sempat kita bisa panen, tetapi sebagian lagi sama sekali tidak bisa dipanen karena belum mengeluarkan bunga, dia sudah mati daunnya ya, tanamannya sudah kering, mati, habis disikat oleh hama. Ini contohnya yang masih bisa kita selamatkan ya, masih baunya pun sudah mulai menyengat kalau ulat ini sudah menyerang ya. Oke, itu lagi masih ada satu. Jadi akan kita panen saja semua yang terserang ini ya, semua brokolinya yang sudah keluar bunganya akan dipanen semua saja. Oke, itu lagi sana. Ini kecil ya. Kalau tidak terserang serangga, ini sangat besar ya hasilnya sebenarnya. Bisa sangat besar. Nah, ini lagi. Ini kecil juga ya, tapi kita panen saja karena sudah rusak. Kalau daunnya ini sempurna, tidak terusak, maka ini sangat besar, ini bisa sangat besar buahnya, bunganya ya. Di sana masih ada. Ini panen saja ini karena ya ini kan sudah walaupun kecil dia tidak akan bisa besar lagi karena sudah maksimal seperti itulah ya. Kemudian nah ini sudah mulai berbunga ya, sudah mulai berbunga. Jadi ini harus segera dipanen saja. Kalau sudah berbunga, dia tidak bisa lagi dikonsumsi. Oke, itu. Bukan tidak bisa, tapi mungkin kurang enak lagi ya. Oke. Ini masih ada satu yang sudah mulai naik buahnya, bunganya. Ya tidak apa-apa, ini kita ambil saja. Oke. Ya sobat YouTube, ini adalah tanaman bit ya, umbi bit yang sudah banyak yang saya panen juga di sini ya, karena sudah berumbi besar ya. Umbi bit ini lumayan banyak saya tanam rapat saja karena memang tanamannya kecil saja seperti wortel ya. Jadi kalau wortel bit ini kalau ditanam dia tidak apa-apa rapat karena daunnya sedikit saja, tidak banyak-banyak. Tidak seperti kol dan bunga kol ya, brokoli itu harus berjarak ketika ditanam. Kalau ini bisa ditanam rapat, bahkan ini saya tanam di dalam polybag saja ya, polybag ukuran 25x25. Nah, saya akan perlihatkan. Ini ada beberapa yang sudah bisa kita panen juga. Ini ya, ini sudah sangat besar, daunnya juga yang bisa dimakan, ini tinggi ya, ini bisa kita panen. Oke, dicabut saja ini. Ini buah bit ya, warnanya sangat memikat, maron, merah maron, ungu ya. Nah, seperti ini buah bit umbi bit ya. Oke. Masih ada lagi satu di sini yang bisa kita panen. Lumayan besar ya umbinya. Ya. Seperti ini kita panen saja.
Oke, ini dia, sangat cantik. Daunnya ini yang muda-muda ini yang masih bisa kita makan juga, konsumsi. Oke. Saya berencana mau panen ada 3 ya. Kita lihat dulu yang lebih besar lagi. Ya, ini juga besar ya, sudah banyak yang besar sebenarnya. Sudah banyak yang besar-besarnya, tapi saya akan memilih dulu. Nah, ini ada yang tumbuh berdua ya. Apakah kita mau pisahkan? Ya, ambil saja satu ini ya, supaya dia lebih maksimal lagi tumbuhnya yang satu. Nah, ini sudah besar juga. Buah bitnya. Oke. Umbi bit. Yang ini kita masih tanam supaya membesar lagi. Ini kita ambil satu dulu, yang besarnya, yang satunya tetap dipelihara. Oke, ini bibit nih. Yang ini masih kita tanam ya, diperbesar. Ya, ini kita panen yang satunya. Mudah-mudahan ini yang kecil ini tidak terangkat ya. Ya, waduh, sayang dia terangkat. Tahan yang satu, cabut yang satu ya. Oke. Terus ini juga. Jadi yang kecil. Sobat YouTube, ini ada yang bisa kita panen juga di sini. Apa namanya? Labu siam ya. Labu siam saya juga sudah mulai banyak yang besar-besar seperti ini. Ini, waduh, jatuh dia. Ini harus cepat dipanen sebelum dia tua sekali. 2 yang besar ya. Tuh. Dia harus dipegang dua-duanya ini ya, karena memang gampang jatuh. Oh, ini yang ada di atas nih. Oke, keritingnya. Cabai keriting ini juga sudah ada yang bisa kita panen. Walaupun ini memang banyak juga terserang hamanya, karena kurang dirawat ya. Tapi lumayan, bisa ada yang sudah tua seperti ini masih aman dari kerontokan ya, seperti ini. Di bawah sudah banyak yang rontok ya, jatuh-jatuh ya. Kita panen saja ini yang sudah agak tua ya, walaupun dia masih hijau. Kalau sudah agak kehitam-hitaman itu sudah berarti sudah tua. Tidak lama lagi dia sudah merah. Jadi kita panen saja yang seperti itu daripada dia bernasib seperti ini juga, terserang hama ya. Jadi sudah banyak hama di dalamnya. Jadi ini yang hijau-hijau juga kita panen saja. Ini banyak buahnya. Saking banyaknya, si serangga bingung yang mana duluan yang mau dimakan itu, sehingga ya masih banyak juga yang awet dari serangan serangga ya. Oke, ini untuk satu pohon ini saya panen begini saja dulu. Tanaman kacang panjang yang seharusnya sudah cepat bisa dipanen ya, panjang sekali ya, namanya saja kacang panjang ya. Ini panjang ya, sudah lebih dari 50 cm. Ini sudah banyak yang bisa dipanen. Nih, nggak usah pakai itu ya.
Nih, kita panen semua yang sudah tua. Ini di bawah banyak sekali. Dia sampai tidur-tiduran di tanah ya. Kacang panjangnya ini. Bermalas-malasan dia di bawah ini seperti ini. Karena dia udah turun sampai di bawah ini. Nah, nih kacang panjang. Di atas ini juga besar-besar kacang panjangnya. Nih masih ada satu yang besar. Nih. Ya sobat YouTube, inilah hasil panen hari ini ya, sayur-sayuran dan buah-buahan dari kebun sendiri ya. Ada pepaya California ya, ada jamur tiram ya, ada juga labu siam, dan masih ada sedikit pare, dan banyak ini cabai keriting ya. Ada dua macam ini, ketimun Jepang dan ketimun putih yang masih ada di kebun. Ada kecipir masih ada, dan ya apa boleh buat ini ya, terserang hama dan kurang diperhatikan, maka brokolinya hanya segini. Kemudian ada kacang panjang ya, yang biasa di kebun saya banyak sekali nih, tanaman yang termasuk lama dipanennya dan sangat banyak buahnya. Itu terong, berbagai macam jenis terong ya, termasuk terong lalap di sana. Dan andalan saya juga tomat yang besar ini ya, tomat Oxford. Ini sudah ada yang banyak dipanen sekarang. Dan juga ini banyak ya, tomat cherry kuning. Dan juga ini adalah buah umbi bit ya, umbi bit yang sudah besar umbinya. Sampai bertemu pada video berikutnya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors.